Selamat datang kembali di channel UMKM ini teman-teman. Sebelum kita mulai, gue ingatkan kalian untuk tidak nge-skip iklannya. Rebuild episode keempat ini kita akan memainkan The Only One, penyerang yang dari episode pertama sampai episode kemarin yang ketiga, itu namanya selalu ada di kolom komentar untuk di-request. Siapa lagi? Hoki Erling Caraka. Wah. Jadi kalau di real life seingat gua Hoki ini masih terus menerima banyak kritikan, banyak hujatan. Cuman kalau dilihat dari banyaknya orang nge-request nih berarti tuh netizen itu sebenarnya mungkin sayang sama dia ya. Mungkin netizen tuh kayak menginginkan dia tampil maksimal. Karena nih Hoki ini salah satu pemain yang menurut gua punya potensi tinggi. Karena dia dari usia kecil tuh udah punya cukup prestasi lah di sepak bola ya. Dia bahkan masuk Garuda Select dan main cukup bagus. Nah, sekarang tuh usia dia tuh itu dia umur 19 tahun dan dia masih di PSS Sleman. Nah, gua akan menjadi Hoki Caraka dan gua akan memutuskan kemana karir Hoki sampai mendapatkan Ballon d'Or. Dan gua harus optimis, yakin kita bisa setara dengan pemain-pemain top dari Brazil, dari Eropa. Nah, tapi sebelum gua mulai, gua beritahu dulu rules-nya. Jadi di series Rebuild ini ada rules attribute card dan destiny card. Jadi setiap musim gua akan men-shuffle attribute card, di mana attribute card ini ada yang golden, silver, bronze, sampai black card. Nah, masing-masing kartun ini memberikan keuntungan ataupun kerugian. Jadi akan bergantung banget sama luck gua. Terus ada juga destiny card, di mana setiap 3 musim satu kali gua bisa men-shuffle destiny card. Destiny card ini rata-rata isinya tuh memindahkan kita ke tim lain, bisa jadi tim yang bagus banget atau bisa jadi tim yang jelek banget. Bisa jadi nilai plus ataupun juga jadi nilai minus, sangat bergantung. Tapi gua punya pilihan untuk men-shuffle destiny card atau enggak. Jadi kalau misal udah 3 musim gua memilih, oh sepertinya gua mau lanjutkan di tim ini aja nggak mau shuffle destiny card, itu boleh. Musim depannya nggak bisa lagi shuffle destiny card, gua harus nunggu 3 musim selanjutnya. Jadi kayak gua melewatkan kesempatan di 3 musim itu. Kemarin-kemarin tuh banyak orang yang nge-request shuffle card-nya. Nah, kalau kalian mau nyoba shuffle card-nya tuh bisa di-download di link di deskripsi aja. Contohnya kayak gini, jadi kalian tinggal download, ekstrak aja filenya, terus klik aja attributecard.exe atau destinycard.exe. Itu udah isi kartu yang gua mainin, jadi kalian tinggal select folder aja, nanti programnya akan berjalan. Kalian tinggal klik shuffle, nanti dia akan gerak. Oh iya, dan juga kita ada challenge, jadi setiap musim tuh ada challenge agar permainan jadi lebih seru dan kita lebih menghargai performa pemain tiap musimnya. Challenge-nya gue udah buatin challenge khusus striker itu apa aja. Ada goal machine di mana harus cetak 20 gol dalam satu musim. Terus ada dynamic dribble di mana harus melakukan dribble sukses 50 kali dalam satu musim. Terus ada big game player di mana kita harus menjadi pemain yang posisinya penting. Jadi challenge-nya adalah kita harus cetak 3 gol melawan tim rival atau di pertandingan derby. Nah, challenge yang generalnya tentu saja kita harus bisa mendapatkan 8 kali POTM dalam satu musim. Itu akan plus 2 leadership dan plus 2 determination. Sekarang itu Hoki masuk di U23 dan di U23 sendiri masih jadi pemain inti lah bisa dibilang ya. Nah, karena ini musim masih transfer, gue bisa memutuskan, tapi kayaknya gue nggak mau ke Persib dulu. Gua mau tetap di PSS Sleman aja karena ada kemungkinan gua untuk main. Gua masih 19 tahun usia di sini dan nilai transfer gue cukup gede untuk ukuran orang Indonesia ya, 150.000 euro ya. Di PSS Sleman musim lalu secara total kita tuh udah main 15 kali. Permainan ya nggak terlalu banyak lah, tapi musim lalu tuh kesempatan mainnya cukup banyak, 11 kali. Jadi musim ini ada harapan, apalagi kita kan masuk timnas, cukup mendongkrak popularitas lah ya. Nah, sekarang mari kita lihat satu musim kita di PSS Sleman seperti apa. Semoga ini jadi lebih baik. Oke, kita udah masuk ke musim 2024 berarti ya, akhir musim 2024. Ini tanggal 29 Mei. Jadi kita lihat dulu performanya si Hoki ini seperti apa ya. Tonggak-tonggak karirnya kita lihat. Kita 2024, oh kita masuk 11 pemain terbaik namanya aja tapi nggak masuk ya 11 banget ya. Kita dapat jadi nominasi lah ya di sini ya, Hoki Caraka. Usia 20 tahun. Dan kita lihat penampilan kita di sini, oh kita jadi calon bintang coy. Calon bintangnya PSS Sleman. Ada harapan kan, bener kata gue kan. Kita lihat performa kita seperti apa ya. Sambil kita lihat ada nggak challenge yang kita menangin. Gol 4 kali cuman cukup bagus menurut gua karena ngelihat dari kita dapat 3 kali kesempatan bermain sebagai starter, tapi 17 kali cadangan. Cukup oke lah ya. Di timnas juga kita kurang dapat kepercayaan juga menurut gua. Tapi ini kalau lihat
catatannya tuh rasio tembakan kita nih nggak terlalu bagus. 50%, 62% ini jelek menurut gua. Terus dynamic dribbling, dribble kita cuma dapat 4 kali, jelek. Terus cetak gol ke gawang rival, kita nggak ada cetak gol ke gawang rival. Jadi kita nggak dapat apa-apa di challenge. Ada 2 tim yang tertarik memboyong kita. Ada PSV Eindhoven, ada Dewa United. PSV Eindhoven ini bagus banget, fasilitasnya bagus banget, pelatihan junior bagus banget, dan kita masih pemain muda kan. Jadi ini kesempatan gemilang banget untuk kita pindah. Nah, gimana? Ya gua akan mutusin untuk pindah ke PSV Eindhoven. Nggak mungkin gua tolak dong. Iya dong. Di pemain-pemain sebelumnya tuh kita susah banget nih abroad. Ini kita langsung bisa dapat abroad. Jadi gua nggak mungkin mau menyanyiakan kesempatan ini kan. Kita lihat apakah ke PSV ini adalah pilihan tepat. Tapi setidaknya kalau masih muda udah abroad, ya nanti tua kita jadi legend di Indonesia nggak masalah. Oke, kita sekarang attribute card dulu. Semoga beruntung ya. Tidak terlalu beruntung gue bilang. Kita dapat aggression +3, determination +1, composure +2. Tapi it's okay lah, masih diterima lah. Aggression +3. Tapi composure ini -2 guys ya. Composure -2 ini cukup berbahaya sih menurut gue ya. Mainnya cukup ngotot, cukup oke di depan, tapi secara mental kemampuan kita ngebuat keputusan yang bagus itu belum tentu sempurna. Nah ini. Tapi kita punya determinasi yang tinggi. Jadi kayak kerja kerasnya, tinggal work rate-nya bisa jadi naik nih, work rate-nya bisa jadi naik karena determinasinya tinggi. Kita lihat atribut pemain, kita sekarang 81 kemampuan, kemampuan yang 79, masih banyak banget celah untuk berkembang. Semoga kita dapat menit bermain karena ini Young PSP guys. Oke, kita masuk ke musim 2024-2025. Dan ternyata kita tuh langsung dipindahin ke Young PSP. Young PSP itu apa? Dia tuh kayak tim B-nya PSP. Jadi nggak akan mungkin naik ke Liga 1. Tapi di bawah PSP. Jadi kalau kita main bagus, ada harapan kita langsung ke kasta satunya Belanda. Langsung ke PSP Eindhoven ya guys. Nah ini kita masih, di Young PSP pun kita masih main cadangan ya. Ini kalau kalian lihat performanya tuh nggak terlalu bagus lah. Kita main 2 kali, starter 8 kali, cadangan. Cuman gol, kita dapat 2 gol lawan Utrecht. Langsung 2 gol di pertandingan itu, sisanya kita nggak cetak gol. Cuman yang harus digaris bawah ini kan musim pertama kita. Wajar lah kita belum dapat kepercayaan penuh ya. Atribut kita itu meningkat cukup signifikan menurut gua. Di fisik itu naik, fisiknya naik, akselerasinya naik, ya jumping reach-nya naik. Jadi kemampuan satu lawan satunya cukup oke nih, terutama ketika duel udara. Ada peningkatan lah setidaknya. Walaupun ya masih dibilang belum terlalu bisa diandalkan lah. Terus secara mental, composure, decision, clear of the ball naik signifikan, +1 semua. Jadi secara keseluruhan, hoki ini udah lebih tenang ketika dapat tekanan, terus pengambilan keputusannya cukup udah oke, terutama ketika membaca situasi permainan kan. Nah, sementara teknisnya itu meningkatnya cuma satu, yaitu penalty taking. Ada plusnya ini ya, misalnya kita dalam kondisi kondisi krusial dapat penalti, mungkin kita bisa jadi satu-satunya harapan di tim ini kan. Nah, overall itu secara permainan gue belum puas lah, belum puas. Tapi kita masih punya waktu, kita masih jalan 21 tahun umurnya. Jadi masih punya banyak waktu untuk terus menimba ilmu lah. Jadi kita tribute card dulu dan berharap kita dapat golden card. Karena ini bisa jadi game changer banget. Oh my god. Passing +2, first touch +2, strength -2. Tapi setidaknya nambah ya, teknisnya nambah, tekniknya nambah lah ya. First touch sangat dibutuhkan sebagai target man, tapi strength-nya -2. Nah ini, waduh ini berat, cukup berat di strength-nya, di fisiknya. Jadi kayak bahkan sampai abu-abu kan. Jadi kekuatan fisik kita cukup buruk, tapi secara teknis bagus. Nah, siapa tahu ya dengan adanya pelatihan di PSP, strength bisa kembali normal lagi lah. Akhir musim 2026, permainan makin, bukan permainan sih ya, kesempatan bermain makin dikit. Sebelumnya tuh main starter 2 kali, 8 kali cadangan, ini cuma 1 kali.
dan 5 kali jadi pengganti, guys. Passing-nya tuh 86% sih memang. Tuh. Pas udah cukup oke lah, mungkin secara kualitas kita belum dianggap pantas untuk bermain lebih jadinya. Nggak jelek-jelek banget lah, cuman memang kesempatan bermainnya yang dikit. Kita tuh main tuh 135 menit cuman bermain, dikit banget kan. Walaupun fasilitas bagus, timnya bagus, tapi kalau menit bermainnya kurang, ya atributnya juga akan menurun pertumbuhannya. Musim ini mental kita turun jauh. Decision yang kemarin naik itu turun lagi. Off the ball kemarin naik turun lagi 1 poin. Ini penting nih decision sama off the ball ini. Kenapa? Karena keputusan di lapangan sama kayak dia ngebaca bola itu akan turun juga nantinya. Jadi nggak tampil maksimal. Sementara teknis tuh cuma nurun di corner. Corner ini nggak terlalu penting juga menurut gua karena kita penyerang, kita nggak banyak ngambil bola mati dari sisi corner, jadi turunnya pun nggak masalah. Ya mental ini yang paling penting. Nah, jadi ya nggak ada challenge lah, pasti challenge tidak akan terpenuhi. Expire kita tuh musim depan sebenarnya, tapi ini udah musim ketiga. Jadi kita akan shuffle attribute card dan juga destiny card. Gua harus segera pindah. Syukur-syukur gua dapat Jepang atau balik ke Indonesia lagi nggak masalah. Yang penting gua harus dapat menit bermain yang tinggi menurut gua. Jadi kita shuffle dulu attribute card. Ya semoga dapat golden card ya. Oh my god. Bronze lagi, tapi setidaknya tidak black card. Oke. Cautious defender, positioning +3, konsentrasi +1, aggression -3. Kita tambahin dulu sebelum kita melakukan destiny card. Positioning nambah bagus banget, bisa menutupi lah setidaknya off the ball kita yang tadi yang turun. Konsentrasi +1 oke juga, cukup oke. Nah, aggression -3 ini justru nilai tambah menurut gue ya, karena jadi kayak kita nggak terlalu kotor. Jadi kayak ya pelanggaran akan sedikit lebih berkurang lah. Nah, mari kita attribute card, mari kita destiny card. Gua berharap pindah ke tim yang bagus sekalian kalau nggak, tapi tujuan utama gua adalah di Liga Jepang atau Liga Indonesia. Atau Liga Belanda juga nggak apa-apa, tapi yang lebih bawah lagi lah. Karena nggak dapat main banget di Eindhoven. Madrid, Madrid. Oh, nah kita masuk ke tim yang baru aja promosi di musim ini. Jadi baru naik ke Liga Belanda. Jadi kita tetap main di Belanda, tapi ke tim yang baru promosi. Jadi ya semoga dapat kesempatan bermain lah. Kalau kayak gini mungkin ada kesempatan bermain ya. Oke, kita akan pindah ke tim yang naik ya. Nah, tim penaik itu ada Fortuna Sittard, Almer City, dan Eindhoven, guys. Dengan fee 20.000, Hoki dengan ini resmi pindah ke FC Eindhoven. Akhir musim 2027, kalian harus lihat ini makin berat. Lihat, kita nggak ada permainan sama sekali di FC Eindhoven di divisi utama karena dia nggak ada Yong, jadi itu adanya squad cadangan. Kita tuh masuk squad cadangannya, bukan squad utama, guys. Dan di squad cadangan pun kita belum jadi pilihan utama. Kita cuma main 3 kali starter, 2 kali 22 pengganti. Nah, FC Eindhoven yang cadangan ini beda sama Young PSV, guys. Jadi kita tuh mainnya apa? Main friendly match. Gitu. Kita nggak masuk divisi 2 Liga Belanda, adanya itu di friendly match. Tapi at least kita main, maksud gua ya. At least main. Nah, kenapa? Karena nih kalau kalian lihat atributnya, itu kita nggak ada yang turun. Justru kita nambah stamina +1, walaupun stamina doang. Tapi secara fisik oke lah, setidaknya kita bisa main dalam jangka waktu yang cukup panjang, walaupun baru 6 poin ya. Jadi setidaknya dibanding musim lalu, kita daya tahan kita udah cukup meningkat lah. Tapi apakah puas? Tentu tidak. Apalagi di usia 23 tahun nih masih ngangong-ngangong doang ini, cuh. Nah, tapi yang kalian harus lihat nih ya, si Eindhoven ini, FC Eindhoven ini kayaknya jago goreng-goreng. Lihat, kita datang itu dengan 20.000 euro, guys. Tapi dia pasang nilai transfer Hoki itu 1 juta euro. Gila kan? Antara dua nih, apakah dia jago goreng atau Eindhoven bisa ngelihat potensi kita. Antara dua itu ya, gue berharap yang kedua lah ya. Nggak ada laporan yang bisa dilihat. Kita akan attribute card, lalu lanjut ke musim depan seperti apa. Dapat gol ini bisa game changer sih. Gol, please. Yes.
at least silver. No minus. Dan ini rata-rata fisik ya. Air spesialis jumping reach plus 2, heading plus 2, strength plus 1. Jadi atribut fisik naik. Jumping reach dibutuhkan sebagai striker untuk di depan. Heading bagus, heading. Goblok ya. Goblok nggak lihat lagi. 16. Wow, heading first touch, jumping reach naik. Oke, nice. Strength plus 1. Strength akhirnya naik lagi, balik lagi ke awal ya. Setelah sebelumnya minus. Nice. Ada harapan, yuk, yuk bisa yuk, ada harapan, yuk, yuk bisa yuk. Nah, musim depan seperti apa? Let's see. Musim 2028, usia 24 tahun, masih ngangong doang, cuy. Ini bisa kalian lihat, kita bahkan nggak pernah jadi starter di pertandingan friendly match. Cetak 1 gol, 1 assist. Kacau banget. Dan menariknya apa? Abang Struik bergabung ke Eindhoven, guys. Dia main, dia nggak dapat menit bermain banyak juga ya. Dapat lumayan lah, menit bermainan cukup ada lah, 459 menit. Tapi nggak jadi pilihan utama. Tapi dia dilirik beberapa tim nih, Plymouth sama Swansea. Berbanding terbalik dengan kita, cuy. Di musim ini kita tuh minus 1 doang agility. Jadi kelincahannya berkurang, tapi sisa yang lainnya tidak terlalu. Dan ada satu hal lagi, kita kan udah masuk transfer list, guys ya. Jing jing nih. Seperti yang kalian lihat di bawah transfer list ada apa? Ada bid, ada tim yang melakukan tawaran. Walaupun dia ada di mana, di Skybet League One ya. Skybet League One tuh divisi 3-nya Inggris. Wrexham memberikan tawaran 210.000 euro. Berarti untung gede banget tuh Eindhoven. Gorengannya ngejago. Jadi gua nggak akan pikir-pikir panjang, gua akan pindah ke Wrexham. Sebelum itu, kita akan lakukan attribute card. Semoga Wrexham beruntung. Goal please. What the fuck? Plus 3 tackling, plus 1 marking, min 3 pace. Waduh. Pace ini kita butuhin padahal, coy. Pace ini kita butuhin karena ya kita striker, cuy. Kita perlu di depan, perlu kecepatan lah. Tackling plus 3. Marking plus 1. Waduh. Itu dia, guys. Perkembangan Hoki Caraka. Kita akan pindah ke Wrexham. Semoga kita beruntung. Ini klub divisi 3-nya Inggris dengan nilai 210.000 euro. Kita masuk ke musim 2029. Tim terbaru kita Wrexham. Semoga lebih baik karena nih Wrexham hitungannya berani bayar cukup mahal kan, 210.000 euro. Akhirnya bisa main, cuy, walaupun gila, senang banget gua. 6 pertandingan resmi ya, tapi 17 kali pengganti itu bagus. Bagus banget dong. Gue sampai lupa ada laporan statistik, coy. Gara-gara ngangong-ngangong doang, cuy. 5 musim lebih, cuy. Itu. Waduh, gue sampai lupa kalau kita punya challenge. Tapi challenge nggak ada yang terselesaikan ya. Dribble kita kurang. Cetak gol ke gawang rival nggak ada karena rival kita tuh di bawah semua di apa? Di Liga 4. Jadi nggak ada ketemu sama sekali. Sama gol 20 kali enggak. Tapi yang menariknya kita sempat POTM 1 kali, guys. Dengan catatan 3 kuning itu cukup berbahaya lah ya. Tapi kita cetak 3 gol 1 assist. Nah, di mana aja nih yang gua cukup oke adalah kita main di squad utama ya. Kita tuh kebanyakan main di EFL, jadi kayak di klubnya. Jadi kita ini pelapis lah. Pelapis untuk tim utama lah bisa dibilang. Tapi main cukup sering. Nih, kita mengalahkan Aston Villa, coy. Tapi ini Aston Villa under 21 ya. Tapi it's okay. Kita cetak gol penyeimbang, cetak gol juga di penalti. FA Cup gimana? FA Cup juga cetak gol. FA Cup loh ini. Di sini cetak gol 2 kali. Jadi secara performa gue cukup puas dibandingin ya musim-musim sebelumnya lah ya, dibanding musim-musim sebelumnya jauh peningkatan. Dan ini tercermin di mana? Di atributnya itu naik, guys.
Di fisik kita tuh jumping sama natural fitness tuh naik. Jadi ini nih aset berharga menurut gua karena duel udara jadi kita semakin kuat kan. Nah, duel udara ini berarti kan kita bisa di pertahanan ataupun di penyerangan. Nah, di mental, bravely sama leadership itu naik juga. Nah, ini bagus untuk menghadapi tekanan di dalam lapangan. Kita juga bisa ya pem kualitas kita di lapangan mungkin bisa menjaga rekan-rekan yang lain lah, meningkat lah, walaupun leadership-nya masih 8 kan, nggak terlalu bisa dibilang diunggulkan lah. Sementara secara teknis tuh nggak ada yang berkurang, nggak ada yang nambah. It's okay sebenarnya, sangat-sangat bagus. Nah, ini tuh kan musim ke-6 kan, musim ke-6 kita main, ini usia 25 jadi gua nggak akan melakukan Destiny Card, karena di Wrexham udah cukup dapat menit bermain, tinggal siapa tahu kita bisa menembus timnas. Sama musim depan semoga kita bisa dapat inilah, dapat apa ya, dapat kesempatan lebih banyak lah. Dengan catatan mungkin kalau atribut kita dapat bagus, coy. Masih ada banyak silver 9 lagi, gold masih banyak, tapi black card masih ada. Semoga nggak dapet lah. Janganlah dulu, jangan dulu lah. Guys, golden card. Walaupun ini lebih ke untuk pertahanan ya. Strength plus 5, tackling plus 5. Strength sangat-sangat kita butuhkan sih sebenarnya karena ini kan lebih ke apa ya, fisiknya secara kekuatan itu akan meningkat jauh. Apalagi 5 coy. Nah, kalau tackling ya mungkin nggak bisa dibilang kita butuh banget, nggak bisa dibilang kita nggak butuh juga. Jadi kayak ya kalau tackling ini kan semakin gede, semakin bagus lah untuk kita misal bertahan atau ngerebut bola ya. Jadi dapat golden card ini cukup bagus, walaupun ya secara atribut penyerang itu bukan yang utama lah kita dapat, tapi semoga lah. Karena menurut gua itu yang perlu nih dribbling, semoga kita dapat dribbling musim depan atau dribbling kita naik. Let's see di Wrexham musim kedua, gua percaya ini akan semakin bagus. Musim 2030, coy. Musim yang sangat berat lagi. Setelah gua naik, ini bener-bener perasaan gua jadi naik roller coaster banget, coy. Musim sebelumnya kita dapat kesempatan cukup oke, nggak bilang bagus, oke di Wrexham. Tapi ternyata musim ini, gua tuh baru lupa nginfoin kalau Wrexham musim lalu itu tuh promosi. Dia peringkat 2 jadi promosi ke kasta kedua Liga Inggris, guys. Ternyata kita dianggap levelnya tidak memungkinkan di sana. Kita dipinjamkan ke klub kasta 4 Liga Inggris, Walsall, main 15 kali, itu kalau kalian bisa lihat. Cetak 2 gol, dipinjamkan setengah musim ya. Terus ini kita balik lagi dan kita dimasukkan ke transfer list. Pemain ini tidak didaftarkan karena klub tidak yakin punya masa depan. Tapi gua nih menghadapi cobaan, guys, di mana ada klub yang menawar yaitu Rans FC. Raffi Ahmad nih mentang-mentang punya uang, dia 55.000 euro dia tawar. Nah, ini gue masih 26 tahun, gimana lah ya, gue sendiri jujur udah cukup hopeless untuk abroad ini karena nggak dapat menit bermain. Jadi gue pilih untuk ke Rans FC dengan 55.000 euro. Gue mau udahan aja. Gue mau tetap stay di sini di Indonesia aja, capek. Kecuali ada yang nawar ya. Jadi gue tidak akan Destiny Card kecuali ada yang nawar. Mari kita atribut card dulu. Oh ya, kita review dulu penurunan atributnya tuh banyak banget. Di fisik tuh nurun akselerasi sama pace. Nah, ini kan akselerasi sama pace berarti buat kita jadi lambat. Terus kelincahan kita juga berkurang, terutama waktu membawa bola. Nah, mental juga berkurang banyak banget, antisipasi, brave, konsentrasi, work rate berkurang. Tapi kita dapat decision dan flair-nya tuh naik, +1. Nah, sementara di teknis, itu tuh corner crossing turun, guys, which mean itu bukan hal yang cukup dulu di kita. Free kick, reverse start-nya turun, nah ini bahaya. Walaupun masih 15. Free kick naik, tapi heading turun sama tackling. Jadi musim ini totally broke, hancur, lebur, jelek banget. Kita atribut card dulu.
Kalau atribut kan kita dapat gol mungkin jauh lebih baik. Gua mungkin mulu ya. Nah, speed demon, yes. Pace tadi berkurang, kita dapat speed demon, akselerasi plus 2, pace plus 2, dribbling plus 1. Nice. Ini atribut yang kita perlukan semua dan kita dapat dribbling. Jadi ya bagus banget. Nah, semoga di Rans United ini dengan pertumbuhan ini jadi bagus lah ya. Ini atribut kita aja nggak sampai 100 cuy. Atribut pemain secara total, kemampuan potensialnya jauh banget ya. Oke, mari kita cek musim depan di Rans United, apakah kita akan bantai-bantai guys. Musim 2030-2031 ya, usia kita 27 tahun dan akhirnya kalian bisa lihat di sini kita dapat performa yang cukup memuaskan. Kita cetak 11 gol, gila. Gol yang lebih banyak dari berapa musim ya udah main ya? 6 musim sebelumnya coy. Total gol kita itu baru 17 sepanjang karir. Saking sulitnya dapat menit bermain ataupun main pun nggak perlu. Nah, ternyata itu adalah catatan yang sangat-sangat bagus ya. Harus dicatat itu. Nah, Asian Confederation Cup 5 gol. Jadi kalau lihat di sini tuh gua nih kayaknya tuh lebih ke jadi pemain bukan pilihan utama ya, pemain kedua. Nah, karena Run FC ini punya banyak istilah kayak punya banyak jadwal bermain, jadi tepat banget gua datang ke sini. Jadi kalau dilihat ini, kita tuh dapat nih penghargaan yang cukup oke lah. Kita menang Asian Confederation Cup. Nih, Asian Confederation Cup kita juara, sebelumnya Bayangkara dari Indonesia juga, tapi ini Run FC. Nah, kita itu jadi pencetak gol kedua terbanyak yaitu 6 gol. Di mana nih kalau teman-teman mau lihat, di mana kita tuh main 5 kali dan 5-5 jadi starter. Jadi kenapa kita main di liga dikit jadi starter? Karena kita tuh lebih dimainkan di Confederation Cup. Siapa yang dimainkan di starter yaitu Suri. Jadi ada kan formasi Run FC ini 4-4-2 guys. Nah, gua tuh mesti jadi kayak jadi pemain pengganti lah. Tapi kalau di Konfederasi Cup gua yang jadi utama. Jadi kayak sebagai apa ya, rotasi pemain lah. It's okay karena sore ini usia 29 ya kita punya banyak waktu untuk menyalip dia lah untuk jadi penyerang utama. Nah, pencapaian itu akhirnya kita dapat gelar tim, akhirnya juara. Jadi masuk 11 pemain terbaik. Nah, siapa tahu nih kan sore sama gua nih. Gua Songkui ini jadi tergeser lah, tapi Songkui ini pemain muda. Siapa tahu Songkui tergeser jadi gua yang jadi pilihan utama di musim depan. Ada harapan ya. Setelah ke Indonesia ada harapan besar. Challenge tidak ada yang berhasil ya. Dribble kita dikit. Dribble itu cuman 16. Which mean ini kan dribble kita 5. Artinya nih kita lebih ke pemain yang target man ya. Di sini kita tadi target man dan itu bagus menurut gua ya. Tapi total tembakan yang on targetnya itu masih jelek, masih di bawah 44%. Jadi masih perlu banyak peningkatan. Nah, musim ini gimana Hoki Caraka? Musim ini tuh fisik itu balance-nya turun. Jadi kayak keseimbangan dalam membawa bola mungkin agak terganggu sedikit. Balance-nya naik. Keseimbangan membawa bola itu jadi bagus. Tapi strength-nya turun. Nah, strength turun ini artinya kita harus sedikit jaga-jaga kalau berhadapan dengan back-back yang fisiknya kuat. Nah, mental nggak ada yang turun, secara teknis finishing-nya bagus, finishing-nya naik. Jadi that's why mungkin cetak gol kita jadi lebih banyak musim ini. Nah, itu dia di musim ini, musim yang sangat-sangat baik bersama Run FC dan berharap bisa mendapatkan golden card. Oh shit man, akhir dari semuanya. Kenapa? Black card pertama dan langsung kacau coy, finishing-nya yang -4 kompos. Waduh, kacau banget ini. Finishing -4 ini sangat-sangat berbahaya, apalagi composure. Artinya kita dalam tekanan jadi gugup, finishing jadi jelek. Waduh, ganggu banget ini. Musim lalu tuh main cukup bagus di Arema ya, cetak 11 gol, tapi ternyata di musim ini tuh nggak terlalu bagus. Jadi gua akan recap langsung ke 2 musim karena tidak terlalu banyak hal yang terjadi dengan hoki.
yang cukup mempengaruhi prestasinya atau ngebuat perjalanannya jadi seru. Jadi gua recap aja. Setelah musim kedua di Arema, ternyata tuh kita nggak lanjut. Hoki memutuskan untuk pindah ke Semen Padang. Jadi setelah di bulan Mei, Hokinya sendiri yang memilih untuk pindah ke Semen Padang, bukan gua. Tapi setelah gua analisa, kayaknya tuh pilihan ke Semen Padang cukup bagus. Kenapa? Karena Semen Padang tuh lebih main 4-5-1, which mean itu menurut gua cocok untuk Hoki. Nah, ternyata tapi ketika di Semen Padang, kita tuh kalah sama Gabriel, pemain asing, di mana tuh akhirnya tuh performanya tuh jelek menurut gua karena cuman main 1 kali sebagai starter, sisanya tuh jadi pengganti 24 kali. Nggak dapat tempat sama sekali. Alhasil cuman cetak 2 gol, 1 assist dari 25 pertandingan itu. Tapi di Semen Padang tuh kontrak 3 tahun. Kontrak 3 tahun, Mas. Nah, di musim selanjutnya apa yang terjadi sama aja, sama jeleknya, bahkan main tuh cuman 4 kali. Itu bisa kalian lihat dan tidak ada gol sama sekali dong. Dan ternyata kenapa? Jadi pas gua cek itu salah satunya penyebabnya adalah cederanya cukup tinggi. Nah, performa yang buruk ini ngebuat gimana karirnya jeblok banget. Dari pemain yang potensial jadinya di usia 30 tahun itu free agent. Jadi dilepas aja sama Semen Padang ya, guys. Sedih banget kan? Baru 2 musim loh. Baru 2 musim lah dilepas aja sama Semen Padang. Di musim sebelumnya tuh gua ngerol, gua dapetnya itu injure playmaker, ya kan. Habis itu gua dapet flare creator bronze, which means to bronze. Jadi kayak ada plus minusnya juga. Jadi kayak ya menit bermain sedikit udah berkurang, atribut juga sial berkurang juga. Terus gua harus apa? Nah, untungnya itu masih ada Persikabo yang mau. Jadi gua akan pindah ke Persikabo. Dan kita akan lihat di Persikabo masih dapat tempat nggak. Kalau di Persikabo masih nggak dapat tempat, menurut gua satu-satunya jalan adalah pensiun dini. Gua nggak tahu ya gua nggak tahu ya kalau inisial Precision Runner, waduh kacau sih. Finishingnya ya minus ya. Ini bisa dibilang sial, tapi ada plus minus lah. Stamina naik nih kan, kita kemarin stamina turun jauh kan. Nah ini stamina naik lagi. Artinya kesempatan bermain lama bisa jadi naik, work rate juga naik. Nah, tapi finishingnya nurun. Finishing ini 9 udah. Dan gua nggak tahu lagi. Mungkin ya tinggal cuma 1 musim ini sih kesempatan kayaknya kalau kita masih bisa main bagus, masih bisa terus. Kalau enggak juga, goodbye sepak bola. Oke, akhir musim 2035 guys. Akhir musim yang cukup mencengangkan. Terakhir kita main di Persikabo. Dan ternyata Hoki Caraka memilih pensiun dini di usia 31 tahun. Ini kalau kalian bisa lihat, tampaknya permainan di Persikabo nggak terlalu bagus ya. Karena kita tuh 1 tahun doang kan di kontrak Persikabo. Dan Persikabo itu promosi ke Liga 1 guys, lewat playoff. Jadinya mungkin kita nggak dapat skema lagi. Walaupun cetak 7 gol dari 20 penampilan ya. Permainan terbaik itu bisa dibilang di Wrexham. Dan bawa Wrexham promosi kan. Terus yang kedua juga di Rans FC. Satu-satunya piala tim yang kita menangkan. Dan kita dapat juga piala individu walaupun juara kedua ya. Top scorer kedua di Rans FC. Jadi kenang-kenangan terbaik di sana. Ketiga ya yang cukup berimpact kita bawa Persikabo promosi walaupun tidak terlalu bagus. Tapi 20 ini gue belum tahu nih 20 ini nih gue main terus apa enggak. Biografinya apa ini kalian bisa lihat, kita lahir di Gunung Kidul, tampil 168 kali dan mencetak 34 gol. Itu untuk pertandingan resmi. Total sama pertandingan yang tidak resmi kayak friendly match, kayak pramusim itu 180 kali dengan cetak 37 gol. Catatan yang buruk sebagai penyerang menurut gua. Walaupun karir awal nih cukup optimis ya gua di awal tanpa bantuan apapun VSP Eindhoven 2023-2024.
Tapi nggak tampil sama sekali, gila banget itu, langsung ngedrop gua cuy dari situ, gabung ke FC Eindhoven lewat Destiny Card juga nggak main, ya kan. Tapi untungnya main friendly terus selama 1 musim itu, jadi ada peningkatan sedikit gabung di Wrexham, harga 170.000 cukup gede untuk ukuran orang Indonesia, main 21 kali, cetak 4 gol, tapi waktu itu kita bawa Wrexham promosi. Nah, pas promosi dianggap kayaknya tidak mampu untuk main di situ, dipinjaminlah ke Walsall. Main 15 kali karena cuma setengah musim. Dipinjamin, cetak 2 gol. Akhirnya dibeli Rans FC. Raffi Ahmad membeli dengan 50.000 euro. Main 18 kali, di sini cetak 4 gol, bahkan menang Asian Confederation Cup, jadi top scorer kedua waktu itu kan. Terus dibeli Arema Kronos, main 31 kali cetak 11 gol. Hitungannya di Arema gol yang paling banyak. Dari Arema nggak kepake, milih pindah ke Semen Padang. Di Semen Padang 2 musim jelek, ke Liga 2 Persikabo cetak 7 gol, tapi Persigabonya naik nggak bawa kita. Jadi kesimpulan gua, kayaknya kemampuan kita di usia 31 dengan segala kesialan black card di akhir-akhir, itu kualitas kita nih kayaknya di Liga 2, ya kan. Nah, tapi nggak ada yang meminang, akhirnya memutuskan untuk pensiun. Karir menurut gua karirnya cukup nano-nano. Hati gua juga dibuat nano-nano banget. Optimis-optimis hancur, optimis lagi. Wrexham hancur lagi gua dibuatnya. Tapi akhirnya balik ke Liga Indonesia. Template jadi ya. Template karir pemain Indonesia lah. Di luar, cari cuan di Indonesia. Sayangnya tuh nggak bertahan lama. Padahal gua berharap bisa 100 gol lebih dengan bawa kemampuan di Liga Inggris ya kebanyakan kan. Cuman memang ya gimana di Liga Inggris nggak banyak main juga kan, perkembangannya nggak signifikan lah. Itu dia karir Hoki Caraka, karir yang menurut gua kurang puas. Kesalahannya ada di mana? Gua rasa hampir kesalahannya minim ya, kayak pilihan ke Eindhoven itu Destiny Card yang gua harus pakai karena di Young PSP juga mainnya dikit banget nggak dapet, jadi gua harus pindah ke Eindhoven. Di Eindhoven kan Destiny Card-nya hitungannya cukup oke lah. Memang nggak masuk skuad utama tapi main jadinya berkembang kan sampai dibeli Wrexham kan. Nah, yang mungkin bisa jadi alternatif menurut gua pilihan pertama itu, yang ke PSP Eindhoven. Itu sih. Kayaknya gua dari hoki ini belajar kalau di usia yang mudah banget dengan perbandingan dengan pemain di luar, misal terlalu jauh, kayaknya jangan buru-buru dulu untuk abroad. Mungkin harusnya gue tetap di PSS Sleman sekitar 3 musim, ya nggak sih? Daripada gue ke Eindhoven, gue tahan aja, jadi gue dapat menit bermain, karena di Sleman aja 34 pertandingan kan, di usia muda itu kan, total 3 musim, jadi cukup banyak itu kan. Nah, setelah umur 22-an baru gue abroad. Jadi kayak Rizky Ridho kan pas abroad udah cukup matang usianya, atribut udah cukup jadi, pas keluar tambah jadi kan. Nah, sayangnya pas di hoki terlalu terburu-buru. Mungkin kalau gua tetap di Sleman, atribut gua nambah, gua kepake lah di Liga Belanda atau Liga 2 gitu-gitu kan. Itu sih alternatifnya. Nah, menurut kalian bagaimana? Perjalanan hoki ini cukup memuaskan kalian atau tidak? Kalau kalian suka video ini, silakan like, silakan subscribe, dan silakan komen menurut kalian pemain mana lagi yang bagus untuk kita rebuild.